Shalom. Siap diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Pagi hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Mari persiapkan hati kita, hidup kita, untuk kita layak menerima perjamuan kudus, sehingga tubuh dan darah Yesus masuk di dalam hidup kita. Mari terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam ibadah kita pagi hari ini, terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Bapa di surga, Kau Allah yang baik, Engkau Bapa yang baik Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau ada Tuhan di tengah pujian penyembahan kami. Hatimu disenangkan Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Dan layakan kami Tuhan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Engkau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Amin Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam, benar Tuhan, sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Amin. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Tuhan, naikkan pujian ini dari hatimu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, Engkau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku
dengan hatimu naikkan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam Tuhan untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang tak terselami kami bagiku. Oh, sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, besar, sungguh indah Tuhan. Engkau pikirkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, amin Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Oh, sungguh besar pengorbananmu, sungguh indah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba yang duduk di takhta, takhta. Haleluya, oh haleluya. Bagi anak domba, Kau yang berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan haleluya, haleluya. Bagi anak domba, duduk di takhta. Haleluya, oh haleluya. Bagi anak domba, berkuasa selamanya. Mari jemaat katakan haleluya.
takhta. Haleluya, haleluya, oh haleluya, bagi anak domba, di anak domba, berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya, naikkan pujianmu bagi anak domba. Oh, segala pujian bagi Yesus yang duduk di takhta, bagi anak domba yang duduk di takhta. Haleluya, haleluya, oh haleluya, bagi anak domba, berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Mari kita angkat tangan sama-sama. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Amin, amin, Yesus duduk di takhta. Haleluya, Kau yang layak terima penyembahan kami Tuhan. Kau yang layak diagungkan Yesus, anak domba Allah. Anak domba berkuasa selamanya, kuasa selamanya. Oh, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Yesus anak domba Allah, Dia yang menebus dosa kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Berikan salam ke kanan kiri saudara kita. Yesus luar biasa. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Berkuasa selamanya, puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya
kasih Tuhan begitu besar, begitu dalam hidup kita. Amin. Kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Bandingkan perbuatannya yang heran, katakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuhmu gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang besar? Tak ada. Kerajaan Tuhan, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Seluruh musuh gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Amin. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu Yesus. Benar Tuhan, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin Tuhan, namamu besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkam. Dia hidup dan berkuasa, berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa. Oh amin Tuhan, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama.
Yesus. Segala kuasa tunduk hanya di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit kutuk tunduk di dalam nama Yesus. Oh amin Tuhan. Rahmat di atas segala nama. Amin. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama. Oh, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, Yesus nama di atas segala nama. Silakan duduk saudaraku. Kita akan memberikan untuk persembahan pekerjaan Tuhan yang pertama. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Oh amin Yesus. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Oh sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Amin Tuhan. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyuci, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Yesus hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, kami tidak gentar Tuhan. Oh amin, amin. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin, amin. Tuhan Yesus disalibkan dan mati. Bukan hanya mati, tetapi dia hidup untuk memberikan kepada kita hari esok yang penuh dengan pengharapan. Amin, saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna. Tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbananmu Tuhan, sungguh
terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus. Dengan perlahan kita bangkit berdiri, kita menghormati tubuh dan darah Yesus. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan dari lubuk hati kami Tuhan. Hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Jemaat Tuhan, pujilah dengan sungguh-sungguh naikkan pujian kepada Yesus. Amin, amin Yesus. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dengan lebih lembut lagi. Terpujilah Kau yang layak ditinggikan. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sama-sama naikkan pujian ini dengan hatimu. Oh, terima kasih Yesus buat pengorbananmu. Di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kita angkat sama-sama di hadapan tangan kita. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih ya Tuhan buat pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih ya Yesus, Engkau menerima siksa cambuk untuk kami Tuhan, supaya kami mendapatkan berkat-berkat-Mu, supaya kami Tuhan oleh bilur-bilur-Mu
Kami yang sakit sudah sembuh Tuhan. Kami yang mengalami masalah Tuhan, mendapatkan jalan keluar Tuhan. Oleh darah-Mu ya Yesus, segenap dosa kami sudah disucikan, sudah dihapuskan Tuhan. Dan kami dilayakkan Tuhan untuk menyebut-Mu, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, buat pagi ini, lewat perjamuan kudus-Mu ini, kami diingatkan kembali untuk mengerti dan mengingat pengorbanan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau beri hikmat kepada Ibu Gembala, beri kesehatan, kekuatan, supaya beliau dapat menyampaikan benih firman-Mu dan menjadi rema di dalam hidup kami. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, haleluya. Kita berterima kasih sama Tuhan ya. Kita masih bisa datang ke rumah Tuhan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau nyanyi dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Judul tema pagi hari ini adalah jangan menyepelekan yang kecil. Ya. Kita buka Yosua 6 ayat 18 sampai 20. Yosua 6 ayat 18 sampai 20. Yosua 6 ayat 18 sampai 20. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Amin. Saudara, ini satu peperangan yang aneh bin ajaib. Ya, ndak ada peperangan seperti ini. Loh, perang tapi ini ndak. Biasanya perang itu akan rame, ya. Wah, gitu perang ya. Tapi ini ndak. Perang disuruh sama Tuhan, ini diajari perang sama Tuhan. Ya, Allah kita Allah yang ajaib, jadi saudara diajari yang ajaib-ajaib, yang heran dari Tuhan. Bukan aneh ya. Kadang pendeta itu kalau Allah kita itu Allah yang aneh, enggak. Aneh itu sesuatu yang tidak baik. Orang itu aneh, enggak normal. Ya. Tapi Allah kita itu ajaib, amin. Allah kita tuh heran, amin. Tepuk tangan untuk Allah kita. Haleluya. Tuhan ajarkan, katakan pada Joshua, Joshua, hari pertama keliling 1 kali, ya. Hari 2 keliling 2 kali. Ya. Hari ketiga keliling 3 kali, tembok Yeriko itu loh dikelilingi. Sampai hari ke-7 harus ngeliling 7 kali. Dan tidak boleh bersuara. Hari ke-1, 2, 3, 4 tidak boleh bersuara, diam. Sampai hari ke-7, setelah sudah hari ke-7, bersorak-soraklah. Hore! Gitu, yang keras ya. Heran. Begitu mereka bersorak-sorak, saudara, tembok Yeriko langsung meledak, saudara. Tidak pakai bom. Temboknya itu bisa meledak. Bisa hancur, saudaraku. Ya, tidak ada cari perang yang seperti ini, saudaraku. Tetapi itu yang terjadi. Tuhan kasihkan kemenangan pada orang Israel. Ya, kamu cara menang kayak gini. Wah, orang Israel senang sekali. Tapi satu syarat kata Tuhan. Kamu jarah semua itu di dalam
di dalam kota Yeriko kamu jarah semua barang-barangnya. Tapi itu khusus untuk Tuhan. Tidak boleh diambil. Jepit satu pun tidak boleh. Ya, kancing satu tidak boleh. Ya, itu semua untuk Tuhan. Jarahi semua. Senang mereka, sukacita. Orang kalau perang menang itu kan sukacita ya. Nah, setelah itu dalam Yosua 7 ayat 10 sampai 13, tolong Keng. Yosua 7 ayat 10 sampai 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu, orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Coba ayat 2 sampai 9, King, tolong. Yosua 7, 2 sampai 9. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Saudaraku, setelah orang Israel kalahkan kota Yeriko yang besar, ya, kota Yeriko itu kota yang ternama, ya, bangsanya juga bangsa ternama yang pintar perang, tapi bisa dikalahkan sama orang Israel dengan mudah sekali, dengan bersorak-sorai, dengan mengelilingi kota itu saja. Kota itu sudah hancur sendiri. Lalu seterusnya adalah mereka harus menyerang kota Ai. Kota Ai itu kota yang kecil, saudara, kecil. Penduduknya cuma sedikit, saudara. Ya. Lalu Yosua bilang, selidikilah kota Ai. Tetapi orang Israel bilang, enggak usah sudah. Kita itu kota kecil, kita bisa mengalahkan. Mereka pikir pengalaman kota Yeriko bisa dengan mudah hancur, masa kota Ai yang kecil saja mereka tidak bisa. Tapi nyatanya saudara, setelah kota Ai itu diserbu, nyatanya orang Israel itu kalah. Orang Israel cuma membawa pasukan yang sedikit, dipikir pasti bisa. Nyatanya tidak, saudara.
Mereka lari dari orang Ai. Dan Yosua katakan, sedih hati Yosua. Yosua katakan, Tuhan, kok kami disuruh nyerang kota Ai yang kecil. Ini kalau diumumkan, kalau sampai ke bangsa-bangsa lain, betapa malunya kami. Kami kalah, kami lari dari kota Ai, orang Ai. Yosua sedih sekali. Lalu Tuhan bilang, bangun Yosua. Kenapa kamu sedih? Bangun, periksa. Karena orang Israel tidak jujur. Mereka mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk aku. Dan mereka simpan. Mereka mencuri. Diselidiki saudara. Lalu diselidiki. Nyatanya sungguh orang Israel itu yaitu akan mencuri barang milik Tuhan. Dicuri, ditaruh di kemahnya. Lalu Tuhan perintahkan bawa keluar akan seluruh keluarganya. Saudara, saya ngeri saya. Kenapa saudara? Yang dicuri itu ke barang-barang yang ya mestinya kelihatannya sih mahal. Tapi kalau dibandingkan dengan hukuman yang dia harus terima, itu rasanya gak sebanding saudara. Akhirnya akan itu sekeluarga, anak-anaknya, cucu-cucunya, familinya. Misalnya akan tuh punya saudara, saudaranya dia dibawa semua, istrinya, anaknya, cucunya, pokoknya golongannya akan, keturunannya akan. Sampai akan itu namanya, sampai keturunan pun hapus dari kitab suci. Tidak ada ditulis lagi keturunan akan. Mereka semua dihukum. Mereka dilempari dengan batu sampai mati. Saudara, yang dicuri itu seberapa? Tapi nyawa, berapa nyawa itu yang dikorbankan akan tidak terpikir seperti itu. Saudaraku, kita itu kadang berbuat sesuatu yang kelihatannya kecil, tapi kita tidak minta izin dari Tuhan. Lalu kita pakai pikiran kita, pakai kemampuan kita lakukan sendiri. Dan kita melakukan sesuatu yang dibenci Tuhan. Mungkin saudara, korupsi dikit tidak apa-apa, tidak tahu bos. Ya, bohong-bohong dikit tidak apa-apa, istriku tidak tahu. Saudaraku, bohong sedikit, berdosa sedikit, zina sedikit. Cuma hari ini kok, besok aku sudah tobat. Saudaraku, tetapi itu berakibat fatal di dalam hidupmu, bahkan sampai keturunan-keturunanmu. Saudara kalau cari di Alkitab, tidak ada nama akan, dan tidak ada sampai keturunan akan ditulis di Alkitab. Ngeri enggak saudara? Saya waktu baca ini ngeri saudara. Ngeri sekali. Saya itu kalau malam tidak bisa tidur. Saya doa syafaat untuk anak cucu saya. Untuk Jesselyn yang di Amerika. Tuhan, saya tidak bisa menjaga dia. Tapi saya tahu Tuhan kirim malaikat untuk menjaga dia. Melindungi dia. Jauhkan dari orang jahat. Jauh dari sakit penyakit apapun. Ya, saya kalau anak saya Ferry pergi ke luar pulau. Setiap hari saya doakan, setiap malam saya doakan. Mungkin Ferry sampai gergetan, gemes, bosan. Karena saya tanya itu terus, Fer, ya apa Fer? Sudah makan, sudah tidur, sudah ini. Dia sampai bosan, ya. Sudah mas, sudah. Kadang kalau pulang tuh saya tidak diomongin, soalnya saya sering tanya. Tiba-tiba sudah WA saya, aku sudah nyampe. Oh sudah sampai anak saya tuh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita lindungi, kita jaga anak cucu kita, ya. Tapi ini karena curi barang-barang milik, sudah dibilang itu barang milik Tuhan, kudus bagi Tuhan, masih berani dicuri. Aduh, orang Israel memang tegar tengkuk sekali. Tapi dia harus terima akibatnya. Seluruh keluarga, seluruh keturunan, bahkan saudara, bayangkan, hati ini rasa enak gak? Misalkan
yang salah, yang berbuat salah itu judi. Sampai keturunannya Ferry pun kena. Sampai misalkan keturunannya Tiongkeng kena. Kenapa? Tiongkeng itu masih apa ya? Masih apa, King? Sama judi. Saudara seiman. Iya. Ya, saudara ya. Itu kena, saudara. Apa enggak rasa nyesel, tapi nyeselnya sudah enggak ada. Enggak berguna. Kita baca Hakim-Hakim 16 ayat 3 sampai 4. Hakim-Hakim 16 ayat 3 dan 4. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Saudara, kedua itu Simson. Simson ini ternama, saudara. Sampai kalau tidak salah Simson ini ada 3 pasal ditulis Simson tentang Simson. Dia itu mestinya jadi nasir Allah. Loh, Tuhan pilih dia jadi nasir Allah. Kan sesuatu yang sangat-sangat mengucap syukur, ya. Di antara orang Israel begitu banyak, Simson yang terpilih jadi nasir Allah. Tapi Simson itu tidak boleh mencukur rambutnya, saudara. Itu kekuatannya di situ. Simson sendiri tidak tahu kalau dia punya kekuatannya itu di rambut. Dia bisa mencabut pintu gerbang. Pintu gerbang itu besar, saudara. Dicabut seorang diri, diangkat, dibopong di pundaknya. Dia bisa jalan sampai naik, saudara. Ini Simson ini luar biasa. Dia pikir dia bisa mengalahkan 300 orang Filistin. Saudara, bisa memegang anjing hutan, 300 anjing hutan. Saudaraku, itu ekor dan ekornya dicancang lalu dikasih obor. Saya pikir ya, kita menghadapi satu anjing hutan aja rasanya kalang kabut, takut, saudara ya. Ini 300 anjing hutan, saudara. Bayangkan, itu kekuatannya Simson. Tapi kelemahan Simson ada satu. Dia tidak bisa lihat cewek cantik. Itu saudara ya, hati-hati ya. Hati-hati. Ada satu ibu dulu ya, saya bilang gini, kenapa? Pergi ke gereja saya kan enggak apa-apa. Soalnya tak lihat di gerejamu tuh stoknya sudah habis. Saya ini bingung saya. Stok apa? Ya stoknya sudah habis. Tiongkeng sudah punya, Kinteng sudah punya. Yang diincar Tiongkeng mbak Kinteng, saudara. Ya. Sudah enggak ada stok. Jadi anakku sama siapa? Saya ya bingung, saudara. Kalau saya ditanyai stok, ya. Nah, saudaraku, ini Simson ini tidak bisa dia lihat orang cantik. Dia jatuh pada Delila. Dia pikir enggak apa-apa. Orang perempuan itu kan lemah. Kekuatannya seberapa sih orang perempuan itu? Ya, paling yang ngambek mewek sudah. Ya, apa kekuatan? Tapi dia tidak tahu di balik kekuatannya Delila itu luar biasa. Dia dirayu-rayu sama Delila. Apa sih kelemahanmu? Apa? Maaf saudara, saya tak goyang-goyang dikit ya. Kaki saya ini kaku seperti kayu gitu ya. Nah, saudaraku, lalu dia curhat sama Delila. Berapa sih orang perempuan itu kekuatannya? Pintu gerbang itu saja bisa aku angkat kok. Ya, anjing hutannya bisa aku tangkap kok. Dia tidak ngerti waktu dia dirayu-rayu sama Delila. Dia katakan kelemahan. Bahwa dia kelemahannya ada pada rambut. Rambutnya lalu digunting. Dia ketiduran digunting. Hilanglah semua kekuatannya. Simson matanya dibikin buta. Simson dia masuk di penjara. Disuruh giling. Ya, giling gandum atau giling saudara. Lalu Simson waktu dikeluarkan, dia dijadikan penonton
Hah? Badutnya. Saudaraku, sudah hilang kekuatan Simson, saudaraku. Sayang, seorang nasir Allah, ya, ini luar biasa. Hanya habis karena rayuan wanita yang lemah. Jemaat, kadang kita itu ya, hal kecil, karena kecil. Halah, aku cuma pacaran kok. Aku enggak selingkuh, tapi aku pacaran. Saudara, boleh enggak? Misalnya Teong King gak selingkuh, ayo pacaran King, ya apa? Ya, itu sama dengan Simson begitu, saudara. Hal kecil, tapi hancur seluruh masa depannya Simson, hancur seluruh kekuatannya Simson. Saudara, jangan kita mengecilkan hal yang kecil. Kalau hal yang kecil itu dosa, jangan dilakukan. Ya, kalau hal yang kecil itu membuat kamu itu dibenci Allah, jangan dilakukan. Amin. Jangan dilakukan. Ndak, aku nih ngerokok, nyoba kok ngerokok. Ya, aku cuma 1-2. Setelah itu aku ndak ngerokok. Hati-hati. Itu rokok itu bisa membuat kamu kecanduan. Rokok itu sampai ditulis sama pabrik rokok. Ini bisa bolong, saudara. Ngeri kan? Nah, kalau ngerokok itu sampai paru-paru kita bisa bolong, saudara. Jangan kita sepelekan. Haleluya. Jemaat, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita harus taat dengan firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan kita melawan firman. Amin. Saya undang kita jemaat bangkit berdiri. Firman Tuhan telah disampaikan. Mari kita meresponi firman Tuhan. Dan kita mau persiapkan hati, pikiran kita mau kuduskan. Untuk kita sama-sama layak menerima tubuh dan darah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini dengan angkat tangan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Amin Tuhan. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganmu, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Ibu Gembala. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi peringatan buat setiap kami bahwa materi perselingkuhan Tuhan itu enggak berkenan Tuhan. Kami mau hidup suci dan kudus di hadapan-Mu.
supaya Engkau bisa memakai hidup kami di akhir zaman ini Tuhan, menjadi orang-orang pilihan-Mu Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan. Terima kasih ya Bapa, meteraikan firman-Mu Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu Tuhan, selalu mengingatkan kehidupan kami untuk hidup benar dan takut akan Engkau. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Yesus. Kedua hamba-Mu, Saudara Yudi dan Bapak Andi Tuhan, kuduskan hidup mereka Tuhan, di mana mereka memegang perjamuan suci ini Tuhan, lewat tubuh dan darah-Mu yang akan sebentar dibagikan kepada jemaat-Mu Tuhan. Hidup kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami Tuhan. Ada kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, karena tubuh dan darah-Mu Tuhan masuk di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyucikan saat ini pikiran, hidup kami, hati kami Tuhan, supaya berkenan Tuhan di hadapan-Mu, supaya kami berkenan menerima tubuh dan darah-Mu ya Yesus. Bukan hanya sebagai rutinitas Tuhan, tetapi kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Ya sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku, benar Tuhan, dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Oh Tuhan, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Amin. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku sembah.
Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Saya tanya jemaat, ada yang belum dapat roti? Sudah semua? Dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan iman. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat tubuh dan darah-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan bersama. Kita angkat cawan tinggi-tinggi dalam, bukankah cawan pengurapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, mari kita minum dengan iman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan, Engkau suci kuduskan kami ya Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, menolong dan memberkati kami Bapa. Tambahkan iman kami, urapan kami. Bisa berikan hikmat-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji Kau Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita diberkati dengan perjamuan suci, juga dengan firman Tuhan. Saudara, setiap kita itu menerima anugerah keselamatan. Amin saudara. Dan saudara, anugerah keselamatan itu adalah mengkuduskan kehidupan kita, melayakkan kita. Seumpama kita ini seorang yang mula-mulai seorang yang biasa saudara, Tuhan itu ganti pakaian saudara dan saya ini dengan sebuah pakaian yang putih, bersih, dengan pakaian yang tidak ada cacat, tidak ada titik nodanya saudara. Itu pakaian yang Tuhan berikan kepada kita. Masakan kemudian saudara kita ini dikasih pakaian putih, terus kita sembrono. Biar kita duduk di tempat yang kotor, kita jalan di tempat yang becek dan lain sebagainya. Pasti kita akan menjaga pakaian itu tetap putih. Amin saudara. Pasti kita akan menjaga jangan sampai pakaian ini terkena noda. Itu yang harus kita lakukan terhadap anugerah kekudusan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Melalui firman Tuhan ini perkara-perkara yang kecil, jangan sampai itu mengotori kekudusan yang Tuhan berikan bagi kita. Saya sampaikan saudara, jadwal ibadah di tempat ini setiap hari Senin dan hari Rabu di gereja diadakan ibadah doa pagi 6:30 pagi. Kembali saya undang jemaat yang tinggal di sekitar gereja dapat mensupport ibadah doa pagi ini. Kita sama-sama duduk diam di gereja,
untuk kita naikkan doa bagi Allah kita dan naikkan doa-doa syafaat bagi pekerjaan Tuhan. Kemudian ibadah wanita di setiap hari Selasa jam 4 sore dan ibadah doa puasa setiap hari Kamis jam 8 pagi. Semuanya ini baik ibadah doa pagi, ibadah wanita, ibadah doa puasa, juga pembesukan jemaat, ini dikoordinir oleh Saudari Sri, saudara, yang akan mengatur, mensupport gereja di dalam ibadah-ibadah ini. Dan setiap hari Sabtu ibadah kaum muda yang diadakan setiap jam 7 malam. Sehari sebelumnya, hari Jumat, ada ibadah doa malam yang diadakan secara online melalui Zoom jam 7 malam. Kembali saya undang jemaat, bisa download aplikasi Zoom, bisa gabung di dalam ibadah doa malam ini. Dan setiap hari Minggu seperti hari ini pagi hari 7:30 pagi ibadah raya. Dan untuk minggu depan ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Evangelis Utoyo dari FGB MFI, Full Gospel Ministry Businessman Indonesia, saudara, dan mereka akan pelayanan full tim dari puji-pujian sampai firman Tuhan akan dilayani oleh tim Bapak Utoyo. Dan tanggal 16 Maret akan dilayani oleh Bapak Yudi Susanto, tanggal 23 Bapak Adri Purnomo dari Malang, dan tanggal 30 Maret akan dilayani oleh Pastor Doni Tatimu. Saudara, tanggal 30 ini mungkin mendekati Hari Raya Idul Fitri, tapi biar kita juga tetap dapat datang ibadah di dalam ibadah tanggal 30 ini. Dan yang terakhir, saudara, tanpa bermaksud membangkitkan duka cita kita kembali, saudara, tetapi bermaksud untuk mensupport jemaat, mengingatkan kembali bagaimana almarhum Bapak Gembala berdedikasi pelayanan full heart, sepenuh hati untuk jemaat. Ya, supaya dengan melalui video ini jemaat kembali dibangkitkan imannya, kembali dibangkitkan semangatnya untuk melanjutkan perjuangan Bapak Gembala. 24 Februari tanpa terasa 1 tahun sudah Bapak Gembala tidak bersama kita, tapi ada di rumah Bapa di surga. Dan saudara, kita mau kembali mengenang semangat Bapak Gembala ini melalui video berikut. Saya minta tolong lampu dimatikan, dan pekerjaan Tuhan selanjutnya saya serahkan kepada WL Bapak Ferry. Melalui firman ini yang saudara dengar timbullah iman, maka iman itulah yang menyelamatkan saudara. Setia sampai mati kepada Tuhan Yesus dan beriman kepada Tuhan Yesus, itulah kehidupan yang sejati. Engkau itu dikasih Allah, engkau itu dicintai Allah. Dengan bukti pengorbanan Yesus di salib, mati untuk saudara, supaya saudara tidak mengalami kematian lagi. Karena kematian saudara sudah ditanggung Yesus di salib. Saudara yang tidak memiliki kekudusan dan kebenaran, saudara dikuduskan oleh darah Yesus, dibenarkan oleh penebusan Yesus. Sekarang saya sudah bisa menguasai penderitaan yang saya alami ini. Jadi bagi saya sepele kecil tidak berarti. Saya bisa beraktivitas dengan baik, bisa makan dengan baik, senang dengan baik, sekalipun ya saya belum sembuh. Saya bersyukur kepada Tuhan, berbagai macam penderitaan saya alami. Bagi saya ini penderitaan sementara. Kita kalau hidup dekat dengan Tuhan, itu pasti ada perubahan karakter, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Kalau saya mengatakan, mengingatkan kepada saudara jangan takut, karena saudara bukan manusia lama yang dikuasai rasa takut. Saudara itu adalah manusia baru, ciptaan baru di dalam Yesus, menjadi anak-anak Allah yang diberi kuasa oleh Allah. Karena roh Allah itu di dalam kita itu lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini.
hidupilah iman saudara. Dengan saudara hidup kudus, maka saudara memiliki iman yang berakar, iman yang tangguh, iman yang kuat, iman yang tidak takut menghadapi masalah maupun menghadapi penderitaan. Kematian Yesus itu membawa dampak bagi kehidupan kekal manusia. Karena kematian Yesus itu menanggung dosa manusia. Kalau saudara sudah beriman, jangan saudara tukar iman saudara itu dengan apapun. Karena iman itulah kunci kehidupan saudara. Ya, kita sama-sama sudah melihat ini ya, cuplikan khotbah Bapak Gembala. Dia memberikan warisan, legacy untuk kita jemaat Tuhan dan saya sebagai anak Yudi, ya para cucu, supaya kita setia kepada Tuhan, bukan hanya saat diberkati. Saudara, saya yang satu rumah dengan Bapak Gembala ya. Ketika dia sakit pun, dia berusaha untuk khotbah. Bahkan di saat sakit parah ya, jam 2 pagi, saya tiba-tiba ditelepon. Dia minta duduk. Dengan iman dia katakan, dia sudah sembuh. Setelah itu, ya lemas lagi ya. Yang ingin saya katakan adalah semangat Bapak Gembala. Amin. Semangat dia melayani Tuhan, bukan hanya saat sehat, tapi di saat sakit, di saat kondisi yang tidak enak sekalipun, dia tetap memelihara iman, dan dia finishing well. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama juga mengikuti teladan Bapak Gembala. Kita sama-sama finishing well di dalam Tuhan, sehingga nanti satu saat kita bertemu dengan beliau dan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita lanjutkan ya. Untuk ibadah kita selanjutnya, persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Oh benar Tuhan, kami tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab dia hidup, hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saudara, tanggal 1 Maret ulang tahunnya Ibu Gembala ya. Kita mau tetap dukung di dalam doa buat Ibu Gembala yang menggantikan Bapak Gembala ya. Supaya Ibu Gembala diberikan juga kesehatan, kekuatan dan pengurapan Tuhan lebih dalam di dalam mengembalakan kita semua ya. Nanti setelah selesai ibadah
saudara bisa jemaat Tuhan memberikan salam kepada Ibu Gembala dan ada berkat dari keluarga Gembala, ya. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhan, Kau yang terutama Tuhan. Hidupku tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku, kami mengasihi-Mu Yesus. Kau yang terutama di hidup kami Tuhan. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Firman-Mu telah ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan. Seringkali kami menyepelekan hal-hal kecil. Kami tidak melibatkan Engkau di dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan jemaat-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Mereka mau berharap kepada Tuhan. Mereka menaruh pengharapannya semuanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah sama-sama menikmati perjamuan kudus Tuhan. Melalui tubuh dan darah Yesus, kami dikuatkan, iman kami ditambah-tambahkan ya Bapa. Berkati Tuhan WL maupun singer, berkati yang pemain musik Tuhan. Berkati jemaat-Mu maupun Tuhan staf gembala yang sudah melayani kami semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka berkat ini semua datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk rumah Tuhan, diberkatilah Engkau pada waktu keluar dari rumah Tuhan, diberkatilah usaha pekerjaan, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah seluruh keluargamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun Bapa, karena Tuhan memberkatimu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan Tuhan dan kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk duduk dulu. Yang terutama di hidupku.
Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk dulu, jemaat Tuhan.